Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua sehat-sehat, walaupun masih berada di rumah tetapi tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, membacakan sebuah ayat yang terdapat di dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kamu. Nah, anak-anak, ayat ini mengingatkan kita supaya kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita memulai aktivitas kita harus terlebih dahulu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Itulah sebabnya kita selalu diingatkan untuk berdoa pagi-pagi, kemudian membaca firman Tuhan, dan mengikuti Follow the Bible. Artinya, supaya kita terlebih dahulu mencari Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, baru semuanya kita melakukan aktivitas kita supaya Tuhan memberikan kepintaran kepada kita. Ya anak-anak, nah sebelum menyampaikan pelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita semuanya mengundang Roh Kudus untuk hadir dalam hati kita masing-masing melalui berdoa di dalam hati. Amin. Oke, pada saat ini menyampaikan materi pembelajaran dari buku tema 1, subtema 2, muatan bahasa Indonesia dengan menentukan ide pokok pada sebuah paragraf. Oke, ide pokok sama dengan gagasan utama, gagasan pokok, atau pokok pikiran utama. Ide pokok ini anak-anak akan mempelajari mulai dari pelajaran kelas 4, kelas 5, kelas 6, dan seterusnya nanti. Itulah sebabnya kita harus memahami bagaimana menentukan sebuah ide pokok dalam sebuah paragraf. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Ya. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan sebuah paragraf. Ya. Oke. Di dalam sebuah paragraf terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama pada sebuah paragraf terletak di 3 posisi. Yang pertama, di awal paragraf atau disebut dengan deduktif. Ya. Kemudian yang kedua adalah di akhir paragraf atau yang disebut dengan induktif. Kemudian yang ketiga adalah di awal dan akhir paragraf atau itu disebut paragraf campuran. Supaya anak-anak mengingat ya apa yang dimaksud itu deduktif. Deduktif itu biasanya kalimat utamanya terdapat di awal paragraf. Jadi anak-anak bisa mengingat deduktif dengan induktif. Huruf yang pertama yang lebih dahulu adalah huruf D, baru kemudian huruf I. Ya, supaya gampang mengingatnya berarti yang lebih dahulu yaitu D, ya, deduktif berarti di awal. Kemudian induktif berarti di akhir, ya. Kemudian kalimat utamanya juga bisa di awal dan juga di akhir, ya. Itu disebut dengan paragraf campuran. Selain kalimat utama, di dalam paragraf terdapat beberapa kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang isinya merupakan penjelas, uraian, atau berupa rincian-rincian detail tentang kalimat utama suatu paragraf. Kalimat penjelas adalah kalimat yang bersifat khusus
dan berfungsi untuk mengembangkan gagasan utama pada sebuah paragraf, ya. Oke, ide pokok bisa sama persis dengan kalimat utama. Bisa juga tidak sama persis, tetapi harus diubah susunan katanya, ya. Nah, yang menjadi kesimpulan dalam sebuah ide pokok ini adalah dalam sebuah paragraf terdapat satu ide pokok. Ya, dalam sebuah paragraf terdapat satu ide pokok. Ide pokok terdapat pada kalimat utama. Ide pokok tidak harus sama persis dengan kalimat utamanya. Oke, semoga anak-anak paham semuanya ya. Coba kalian buka buku tema 1 ya, halaman 58 dan 59. Di sana ada cerita tentang bersepeda. Nah, kamu bisa baca paragraf itu. Ini ada terdapat 7 paragraf. Karena panjang jadi baca sendiri saja ya. Oke. Kita mengambil ide pokok dari paragraf tersebut. Dari paragraf pertama, coba kita lihat. Ya. Dari paragraf pertama, ide pokoknya adalah bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Nah, ide pokok terdapat pada kalimat utamanya. Oke. Yang kedua adalah di paragraf kedua, ide pokoknya adalah bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Pada paragraf yang ketiga, ide pokoknya adalah jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Kemudian paragraf yang keempat, kamu perhatikan bacaan yang paragraf keempatnya. Ide pokoknya adalah salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda. Ide pokok dalam paragraf yang kelima, bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Kemudian yang keenam, paragraf yang keenam, ide pokoknya adalah oleh karena bisa membakar kalori dalam tubuh, maka bersepeda juga dapat menurunkan risiko terkena penyakit diabetes. Kamu perhatikan paragraf yang ketujuh, ide pokoknya adalah manfaat bersepeda lainnya adalah mengurangi stres. Nah, semoga anak-anak bisa memahami tentang menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Oke, coba sekarang kita mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Tetapi sebelumnya kamu perhatikan langkah-langkah membuat paragraf berdasarkan ide pokok. Yang pertama adalah langkahnya menentukan topik dari paragraf yang akan dibuat. Kemudian yang kedua, menentukan ide pokoknya. Yang ketiga, membuat kalimat utama, ya, kalimat utama dalam sebuah paragraf. Yang keempat, mengembangkan kalimat utama itu dan ide pokok. Kemudian yang kelima, menulis kalimat penjelas. Dan yang keenam adalah menyusun kalimat tersebut menjadi sebuah paragraf. Itulah langkah-langkah membuat paragraf berdasarkan ide pokok. Sekarang coba kamu buka bukumu halaman 61 ya. Kamu bisa menentukan ide pokok dari sebuah bacaan ya. Sekarang kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Coba kamu perhatikan, di situ sudah ditentukan ide pokoknya. Ide pokoknya adalah bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Anak-anak, bisa kamu mengembangkan ide pokok ini menjadi sebuah paragraf. Oke. Contohnya yang Ibu buat di sini adalah bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Menyusuri jalan-jalan di sekitar rumahku sangatlah menyenangkan. Aku dapat menyapa teman-teman dan bermain bersama dengan bersepeda.
Kami bersepeda di tempat yang aman, jauh dari jalan raya. Nah, inilah yang Mem coba mengembangkan ide pokok yang sudah ditentukan menjadi sebuah paragraf, ya. Oke, nanti anak-anak kamu bisa coba kamu kembangkan ide pokok yang sudah ditentukan, kamu kembangkan menjadi sebuah paragraf, ya. Oke, kemudian Mem coba lagi yang terakhir. Ide pokoknya adalah banyak sekali manfaat bersepeda yang kurasakan. Oke, dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Banyak sekali manfaat bersepeda yang kurasa, yaitu dapat mengencangkan otot tubuh, mencegah penyakit diabetes, dapat mencegah stres, dan sebagainya. Nah, inilah pengembangan dari sebuah ide pokok menjadi sebuah paragraf. Nah, anak-anak kamu bisa mengembangkan sendiri, ya. Kamu kembangkan ide pokok yang sudah ada menjadi sebuah paragraf. Oke. Kamu tidak harus sama dengan yang membuat, ya, bisa berbeda. Jadi terserah kamu mengembangkan ide pokoknya itu menjadi sebuah cerita atau sebuah paragraf, terserah kamu seperti apa, ya. Anak-anak pasti bisa. Oke. Nah, agar lebih memahami cara menemukan ide pokok dari masing-masing paragraf dalam teks bacaan, kalian bisa mengerjakan halaman 83, halaman 97, 109, dan 118. Nah, di situ kamu bisa menentukan ide-ide pokok dari sebuah paragraf. Sekian pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami bagaimana cara menentukan ide pokok dari sebuah paragraf dan juga mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati kalian semuanya. Bye-bye.